Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salam dan sholawat bagi junjungan kita, penghulu para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hukum kunut. Nah, baik kita lihat di peta konsepnya. Kita akan mengurai pengertian kunut subuh, witir, dan kunut nazilah. Kemudian sejarah kunut subuh, witir, dan nazilah, dalil kunut subuh, dalil kunut witir, dan dalil kunut nazilah. Kemudian hukum kunut subuh, hukum kunut witir, dan hukum kunut nazilah. Bagian selanjutnya bacaan kunut subuh, bacaan kunut witir, dan bacaan kunut nazilah. Dan yang terakhir praktek kunut subuh, witir, dan nazilah. Baik, bagian yang pertama yakni memahami kunut dan dalilnya. Pengertian kunut. Menurut bahasa, kunut berasal dari bahasa Arab kunutun yang berarti merendahkan diri, tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kunut juga dapat diartikan sebagai berdiri tegak diam. Adapun pengertian kunut menurut istilah, zikir-zikir khusus yang mencakup atas doa dan pujian kepada Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan dalam kitab As-Simar Al-Yaniyah bahwa kunut adalah zikir-zikir khusus yang mencakup atas doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah kunut di dalam ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kunut subuh. Menurut istilah, kunut subuh adalah bacaan doa yang dibaca oleh musolli atau orang yang sholat setelah i'tidal dan sebelum pada rakaat kedua dalam sholat subuh. Tidak ada kunut dalam sholat 5 waktu kecuali pada sholat subuh saja. Bagian yang kedua, kunut witir. Kunut witir adalah kunut yang dibaca pada akhir rakaat sholat witir. Tentang membaca kunut witir ada 3 pendapat, yaitu pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa kunut witir dapat dilakukan dalam setiap sholat witir, baik pada bulan suci Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Selama bulan suci Ramadan, bagi warga Nahdlatul Ulama membaca kunut witir semenjak tanggal 15 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kedua, menurut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa kunut witir hanya dapat dilakukan selama sholat witir pada bulan suci Ramadan saja, sehingga tidak ada sholat witir di luar bulan suci Ramadan. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kunut witir sudah tidak lagi disyariatkan, sehingga kunut witir sudah tidak dilakukan dalam sholat witir, baik dalam bulan suci Ramadan maupun bulan yang lainnya.
Bagian yang ketiga, kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kunut yang dibaca oleh umat Islam tatkala ada mara bahaya atau musibah yang melanda umat Islam, seperti menyebarnya penyakit menular, umat Islam dilanda kelaparan secara berkepanjangan, atau umat Islam sedang dalam pembantaian orang kafir dan jenis lainnya. Tujuan dibacakan kunut nazilah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mara bahaya, bencana, musibah dan sejenisnya segera berakhir. Kunut nazilah ini dibaca setiap rakaat terakhir setelah i'tidal dalam sholat 5 waktu. Jadi kunut nazilah ini boleh dilakukan pada sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, di setiap rakaat terakhir setelah i'tidal. Nah, kunut adalah zikir-zikir khusus yang mencakup doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sejarah kunut sholat subuh. Bacaan kunut sholat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan kunut ini dibaca pada waktu sedang melaksanakan sholat subuh pada rakaat terakhir setelah i'tidal dan sebelum sujud. Membaca doa kunut pada sholat subuh adalah bentuk keutamaan. Sebagaimana hadis Nabi, Afdolus sholati tulul kunuti. Artinya, sholat yang lebih utama adalah memanjangkan kunut. Hadis riwayat Bukhari. Nabi di dalam sholat subuh pernah membaca doa kunut, tetapi tidak selalu. Dari perilaku inilah umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama, selaku melakukannya. Bagian ketiga, dalil doa kunut. Umat Islam, warga Nahdlatul Ulama, membaca doa kunut, baik doa kunut sholat subuh, doa kunut witir, maupun doa kunut nazilah. Hal ini berdasarkan dalil, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan mengada-ngada dalam ibadah atau bid'ah. Dalil kunut tersebut meliputi 3 dalil, yaitu dalil kunut sholat subuh. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang doa kunut dalam sholat subuh. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW tersebut adalah pertama dari hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malikin qala ma zala Rasulullah yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rawahu Ahmad wa Daruqutni. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca kunut pada sholat subuh hingga beliau wafat. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Yang kedua, hadis dari Ibnu Sirin. Berbunyi dari Ibnu Sirin berkata, pernah aku bertanya kepada Anas, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di sembahyang subuh? Ia menjawab, iya, yaitu sesudah ruku sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor ketiga, hadis dari Ibnu Abbas. Berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada mereka akan doa ini, yakni Allahumma hdini hingga akhir, supaya mereka membacanya di waktu subuh. Hadis riwayat Baihaqi. Nomor keempat,
hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ia bila mengangkat kepalanya dari ruku dari sembahyang subuh di rakaat kedua, ia angkat doa belah tangannya lalu ia berdoa. Ia angkat dua belah tangannya lalu ia berdoa dengan doa ini. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, hingga akhir hadis riwayat Hakim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.